Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar ya? Nah, hari ini kita masuk pada subtema 3 ya, pada pembelajaran ketiga. Nah, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa sebelum belajar. Kalian baca doa dulu sebelum belajar di rumah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Pembelajaran 3. Nah, di sini kita perhatikan. Di sini ada halaman sekolah yang rindang membuat udara menjadi sejuk dan bersih. Siswa dapat bermain dan nyaman. Selain itu, siswa juga dapat menghirup udara segar. Nah, coba kalian amati, di situ ada dua buah gambar ya. Ada gambar A dan gambar B. Nah, kalian lihat gambar A itu seperti apa? Lingkungan yang seperti apa nih pada gambar A? Sedangkan gambar B itu lingkungannya seperti apa ya? Sudah sangat jelas terlihat ya bahwa lingkungan pada gambar A itu terdapat banyak pohon yang rindang ya, sejuk, enak dipandang. Sedangkan pada gambar B itu sangat gersang ya, tidak ada pohon sama sekali. Nah, nanti kalian tuliskan apa yang kalian pikirkan tentang kedua gambar tersebut. Nanti kalian tuliskan apa yang kalian pikirkan tentang gambar A di sini, lalu apa yang kalian pikirkan tentang gambar B di sini ya. Nah, lalu nanti kalian bandingkan antara gambar tersebut manakah lingkungan sekolah yang menurut kalian lebih nyaman. Nah, kalian tulis jawabannya di bawahnya ya. Kita lanjut pada yang membaca. Bacalah cerita berikut. Nah, di situ ada cerita mengenai tumbuhan, manfaat tumbuhan ya. Nanti kalian baca juga ceritanya. Sekarang simak baik-baik. Sini ada tumbuhan itu bermanfaat. Di halaman sekolah ada pohon angsana. Pohon angsana itu rindang. Di halaman sekolah juga banyak bunga. Bunga warna-warni menghiasi halaman. Ino dan Yoga selesai berolahraga. Ino dan Yoga beristirahat di bawah pohon angsana. Sangat menyenangkan beristirahat di bawah pohon rindang. Lingkungan sekolah sejuk, lingkungan sekolah juga indah. Semua orang harus menjaga lingkungan sekolah. Nah, sudah sering sekali dibahas ya. Jadi, tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Nah, tumbuhan ini membuat suasana sekolah itu sejuk ya. Jadi, ketika banyak pohon, membuat udaranya lebih sejuk, juga oksigen yang kita hirup lebih bagus ya, karena akan banyak oksigen ya kalau terdapat banyak tumbuhan hijau. Nah, jadi untuk itu kita harus selalu menjaga lingkungan sekolah ya, dengan cara tidak boleh menebang pohonnya, tidak boleh mencabut rumputnya ya, dengan cara menjaga kebersihannya juga. Nah, kita lanjut pada ayo mencari tahu. Nah, pada ayo mencari tahu ini di sini hitunglah berapa jumlah kalimat dalam bacaan tersebut. Nah, kalian lihat bacaan di atasnya, kalian hitung bacaan ini ada berapa kalimat. Nah, nanti kalian tuliskan jawabannya pada ayo mencari tahu. Lalu berilah kotak huruf kapital pada bacaan di atas. Lalu kalian cari huruf kapital pada bacaan tumbuhan itu bermanfaat. Kalian beri tanda kotak, boleh pakai pensil warna biar lebih jelas. Lalu kalian perhatikan pula penggunaan tanda baca titik pada setiap kalimat. Kalian lihat pada bacaan ini sudah ada penggunaan titiknya belum? Nah, kalau sudah ada berarti boleh ditandai ya. Lalu carilah informasi berikut pada bacaan di atas. Nah, kalian carilah informasi jumlah kalimatnya ada berapa, kalian tuliskan di sini. Di sini sudah ada tempatnya. Lalu huruf kapital yang digunakan pada kata apa saja, kalian tuliskan kata apa saja, dituliskan di sini. Lalu tanda baca titik digunakan untuk apa ya? Penggunaan tanda baca titik itu digunakannya untuk apa? Kalian tuliskan di sini. Ya. Nah, kita lanjut pada yang ayo lakukan. Nah, pada ayo lakukan di sini ada apa yang kamu rasakan jika tidak ada pohon di halaman.
Nah, kalian jawab ya, apa yang kalian rasakan jika tidak ada pohon di halaman rumah kalian? Lalu, apakah pohon itu penting? Tentu saja sangat penting ya. Lalu, apa manfaat pohon yang ada di halaman? Kalian jawab ya. Lalu, apa saja bagian-bagian pohon? Nah, bagian-bagian pohon nih. Kita akan pelajari. Nah, nih, kita akan pelajari bagian-bagian dari pohon. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada tumbuhan memiliki bagian-bagian berikut ini bagian-bagian tanaman tomat. Nah, tumbuhan ini memiliki bagian-bagiannya ya, yaitu ada bagian akar, bagian batang, bagian buah, ada juga bagian bunga, dan ada juga bagian daun. Nah, akar ini adalah untuk menegakkan tumbuhan. Akar juga dapat menyerap air dari tanah ya, sehingga dia bisa hidup, tumbuh, dan berkembang ya. Lalu ada batang. Nah, batang ini berfungsi untuk menopang bagian dari tumbuhan. Nih, batangnya ini berfungsi untuk menopang bagian dari tumbuhan. Lalu ada daun. Daun ini tumbuhnya pada ranting ya. Ranting itu batang yang ukurannya kecil. Nah, daun ini tumbuh pada ranting-ranting tersebut ya. Nah, pada daun terjadi pengolahan makanan. Nah, di sini pada daun hijau itu terjadi pengolahan makanan, yaitu terjadinya proses fotosintesis ya. Nah, lalu ada bunga. Bunga adalah bagian yang tercantik pada tanaman tomat ya. Bunga berubah menjadi buah. Nah, nanti ketika tomat sudah berbunga, lama-kelamaan bunga tersebut itu akan berubah menjadi buah ya, buah tomat. Lalu yang terakhir ada buah. Buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan hasil pengolahan makanan. Nah, tadi kan tempat pengolahan makanannya itu ada di daun ya. Nah, dari tempat pengolahan makanan ini nanti makanannya akan tersimpan pada buah tomat ya. Nah, lalu kita lanjut ya. Kita lanjut pada yang menulis. Nah, kalian tuliskan guna akar, batang, daun, bunga, dan buah bagi tumbuhan. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Ingat ya, harus diperhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, dan lainnya ya. Lalu tanda titik itu digunakan di akhir kalimat. Kalian boleh ditulis di buku kalian. Gunakan huruf tegak bersambung ya. Kalian tuliskan guna akar, batang, bunga, dan daun. Kita lanjut pada ayo berkreasinya dari sini. Pada ayo berkreasi di sini menggunakan bahan alami ya. Bahan alami yaitu pelepah pisang, biji-bijian, bunga. Nah, di sini juga ada tambahan bahan yang buatannya ya, ada kertas karton dan lainnya ya. Di sini ada menghias tempat pensil dengan menggunakan bahan alami yaitu pelepah pisang. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan ada yang pertama pelepah pisang, lalu yang kedua ada biji-bijian, bunga atau daun kering untuk menghiasnya ya. Lalu ada kertas karton untuk digunakan untuk dibuat tempat pensilnya. Lalu ada lem kayu, ada gunting dan pensil. Nah, cara membuatnya itu seperti ini. Yang pertama, siapkan pelepah pisang yang sudah kering. Lalu tempelkan pelepah pisang pada kertas karton yang sudah dibentuk menjadi tabung dengan menggunakan lem dan kayu. Dengan menggunakan lem kayu maksud Ibu. Diamkan beberapa menit agar pelepah pisang menempel dengan kuat ya. Lalu setelah kering, kalian bisa hias tempat pensil dengan menggunakan biji-bijian dan daun atau bunga kering sesuai dengan selera kalian ya. Seperti itu, mudah sekali ya. Jadi bahan-bahan alami di sekitar kita itu banyak sekali manfaatnya ya, bisa dijadikan sebagai hiasan tempat pensil ya, bisa dibuat tempat pensil.
banyak sekali manfaatnya ya. Sekarang kita lanjut pada ayo berkreasi. Ayo berlatih. Ayo berlatih. Nah, ayo berlatih di sini untuk yang pertama di sini kalian ditugaskan untuk merubah ukuran berat benda dari ons menjadi kilogram. Nah, kita lihat lagi tabel tangga untuk merubah satuan berat ya. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi kan tugasnya dari ons ke kilogram ya. Kalau dalam tabel ini, dalam tangga satuan berat ini, di sini ons itu sama dengan hektogram. Nah, hektogram berarti hektogram tuh di sini. Hektogram ke kilogram. Berarti kilogramnya kan di atasnya ya. Berarti naik satu tangga. Nah, naik ke sini. Berarti karena naik satu tangga dibagi 10 ya. Tuh kalau naik dibagi 10. Berarti nanti kalian tinggal dibagi 10 saja ya. Kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini soalnya tuh. Di sini kan ada 100 ons beras sama dengan berapa kilo. Nah, nanti tinggal dibagi 10. 100 ons dibagi 10 berapa? 40 ons dibagi 10 berapa? Seperti itu ya, paham ya? Sampai nomor 8 kalian kerjakan, rubah menjadi kilogram dari ons. Kita lanjut untuk yang bagian B. Bagian B di sini ada soal cerita ya. Jadi kalau soal cerita, kita baca dulu soalnya, kita lihat apa yang diketahuinya ada apa saja dan yang ditanyakannya apa, baru nanti kita bisa menjawab ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kita perhatikan contoh soalnya nih. Nah, di sini ada Pak Budi mengangkut 2 karung beras. Pada karung tertulis berat 30 ons. Berapa kilo berat jagung yang diangkut Pak Budi? Nah, di sini kan ada 2 karung ya, yang diketahuinya itu 2 karung jagung. Nah, pada karungnya itu tertulis pada satu karung ya, berarti pada satu karungnya tertulis pada satu karungnya tertulis 30 ons. Nah, yang ditanyakannya itu berapa kilogram. Nah, di sini kilogram. Sedangkan yang diketahuinya kan ons. Yang ditanyakannya kilogram. Berarti kita rubah terlebih dahulu dari ons ke kilogram ya. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada pembahasannya. Kita rubah satuan ons menjadi kilogram. Nah, 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Berarti kalau 30 ons itu jadi 3 kilogram ya. Ini sudah dirubah menjadi 3 menjadi kilogram. Nah, di sini kan karungnya itu ada 2. Tadi yang satu karung itu 30 ons atau 3 kilogram. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu 30. Berarti kan 30 ons tambah 30. Dikali 2 ya, boleh dikali 2 atau boleh ditambah. Jadi 3 kilo ditambah 3 kilo sama dengan 6 kilogram. Nah, kesimpulannya jadi berat 2 karung adalah 6 kilogram. Nah, ketika kalian mengerjakan soal cerita itu cara mengerjakannya tuh seperti ini ya. Jadi harus urut. Kalian tuliskan dulu yang diketahuinya apa. Nanti kalian rubah dulu. Kalau yang ditanyakannya seperti ini harus dirubah dulu. Kalau yang diketahui sama yang ditanyakan berbeda satuan beratnya, berarti kalian rubah dulu satuan beratnya sesuai dengan yang ditanyakan ya. Baru nanti kalian bisa lihat kembali yang ditanyakannya apa. Kalau ini kan berat kilogram, berat seluruhnya berarti kan tinggal dikali 2 atau ditambahkan, hasilnya menjadi 6 kilogram. Nah, nanti kalian kerjakan juga soal-soal di bawahnya. Ini soal-soal cerita. Kalian kerjakan seperti contoh di sini dengan cara pengerjaannya ya. Kalian boleh mengerjakan di buku kalau di sini tidak cukup ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan ya. Tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.